Halo semua, untuk materi Sains Grade 2 ini Miss Idel ya yang akan mengajar kalian. Jadi jangan bosen-bosen ya sama Miss Idel. Nah, hari ini kita akan membahas tentang wonderful body. Oke, kita akan membahas tentang tubuh kita, bagian-bagian tubuh yang kita miliki. Tahukah kalian bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan begitu sempurnanya ya, sehingga manusia memiliki banyak sekali bagian-bagian tubuh ya. Bagian tubuh tersebut saling bekerja sama. Ada yang bisa dilihat dari luar, ada juga yang tidak nampak dari luar karena tertutup oleh kulit kita. Nah, kita akan bahas bagian-bagian tubuh tersebut ya. Yang bisa terlihat dari luar adalah tentu saja mata, mulut, ada lengan, tangan. Sedangkan yang tidak terlihat ada hati, ada jantung, ada otak kita. Semuanya ada di dalam tubuh kita. Jadi kita tidak bisa melihatnya ya. Baiklah, untuk lebih jelas lagi hari ini kita akan membahas tentang skeleton atau kerangka. Tahukah kalian apa itu kerangka? Coba kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar dari kerangka manusia. Jadi di tubuh kalian tersusun dari tulang-tulang yang terbentuk menjadi kerangka seperti ini. Ya. Kalian bisa amati. Nah, ini ada di dalam tubuh kita, ya. Kerangka manusia ini ya. Nah, tahukah kalian ada banyak sekali kerangka penyusun yang ada di dalam tubuh kita? Coba. Ini adalah gambar dari kerangka-kerangka ada. Kalian bisa amati semuanya adalah tulang tangan, tulang kaki, ada tengkorak, ya, ada tulang punggung. Banyak sekali. Jadi manusia dewasa memiliki 206 tulang, sedangkan anak-anak sekitar 300 tulang. Kenapa? Karena tulang kecil nantinya akan bersatu menjadi satu dan menjadi tulang besar. Tulang paling kecil tulang-tulang tersebut bergabung menjadi satu, dihubungkan oleh yang namanya persendian atau joint. Nah, ini adalah gambar dari sendi-sendi yang ada di tubuh kita. Sendi-sendi ini memungkinkan kita untuk lebih bergerak, lebih fleksibel. Ya, kita bisa memutar tangan kita, kaki kita, lengan kita, karena ada sendi-sendi ini yang memungkinkan kita untuk bergerak lebih fleksibel. Nah, kerangka fungsinya selain memberi bentuk tubuh juga melindungi organ-organ vital kita seperti otak, dilindungi oleh tengkorak, ada ribs, ia melindungi paru-paru dan jantung, ada tulang kaki juga yang memungkinkan kita bisa berlari. Coba kayak bayangkan kalau kita tidak punya kaki, tidak punya kerangka, pasti kita tidak bisa berjalan. Nah, selain itu ada juga otot dan tulang bekerja sama nih. Ini yang memungkinkan kita bisa bergerak. Nah, otot yang ada di dalam tubuh manusia itu sekitar 630. Wah, banyak sekali ya. Nah, gerakan otot dibedakan menjadi dua. Yang voluntary muscles artinya ototnya bergerak karena keinginan kita yang memerintah, otak kita yang memerintah. Sedangkan yang involuntary itu bergeraknya dengan sendirinya seperti jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi itu bekerja dengan sendirinya tanpa perintah kita ya. Nah, ini adalah gambar dari jantung kita. Nah, tugas dari jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, ini adalah gambar dari jantung manusia ya. Ada sisi kanan dan sisi kiri. Nah, dia memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, di dalam darah itu ada makanan untuk tubuh. Ada udara dan juga ada air dan ada oksigen. Nah, itu tadi namanya adalah circulatory system atau sistem peredaran darah manusia. Jantung memompa darah seluruh tubuh yang dimana isinya adalah makanan ya, air dan juga oksigen yang dibutuhkan oleh setiap anggota atau setiap anggota dari tubuh kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang respiratory system. Apa itu ya? Nah, respiratory system, kalian perhatikan gambarnya dulu.
Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi tentang salah satu sistem, yaitu respiratory system ya. Nah, saat kita bernafas, kalau kita bernafas apa yang kita hirup? Oksigen, benar. Oksigen masuk ke dalam hidung kita. Di dalam hidung ada bulu-bulu halus yang menyaring kotoran-kotoran dari luar ya. Oksigen masuk dalam hidung, terus dia berjalan terus masuk ke dalam. Setelah itu masuk ke dalam batang tenggorok atau windpipe. Dari situ masuk ke trakea. Trakea itu bentuknya seperti cincin itu ya. Setelah itu masuk lagi ke bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea ya. Di dalam dinding trakea ada silia dan mukus. Fungsinya menyaring kotoran yang masuk ke saluran pernafasan. Silia bentuknya seperti rambut, sedangkan mukus itu adalah lendir yang lengket. Nah, dari situ udara masuk ke dalam paru-paru kita ya, melalui paru-paru ada 2. Kanan ada 3 bagian, kiri cuma ada 2 bagian. Kenapa lebih kecil dan cuma 2 bagian? Karena di bagian kiri dia harus berbagi tempat dengan jantung. Nah, selanjutnya adalah digestive system. Nah, apa itu digestive system? Kalian bisa perhatikan nih gambarnya. Nah, di situ ada gambar seperti kerangka ya, atau saluran-saluran atau bagian-bagian tubuh yang berperan penting ya. Nah, makanan yang masuk dalam mulut itu akan dikunyah ya, di dalam mulut dihancurkan makanan-makanannya ya oleh gigi, dan juga air liur itu juga membantu untuk melembutkan atau menghancurkan makanan itu. Setelah itu masuk deh makanan atau tenggorokan, langsung menuju ke kerongkongan atau esophagus. Dari sini langsung menuju ke lambung kita. Nah, di lambung ini makanan kita akan diolah lagi ya. Sari-sarinya akan disalurkan ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Nah, dari lambung langsung dia ke small intestine atau usus halus. Nah, di sini juga diolah lagi ya makanan kita. Nah, jadi makanan kita itu berjalannya cukup panjang ya, dari mulut ke perut ya. Setelah itu dia akan tiba di usus besar atau large intestine. Nah, dari situ dia berjalan lagi, diolah lagi, dan akhirnya nanti makanan sisa yang sari-sarinya sudah diserap tubuh akan dikeluarkan lewat anus ya. Nah, ada pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyakan ke Miss Nina ya. Next week tapi kita akan ketemu via Zoom ya. Kita akan review lagi pembahasan hari ini. Senang sekali bisa belajar dengan kalian lagi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kita ketemunya pakai Zoom ya. Bye-bye semuanya.